Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Panji-panji putih berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati, lampu putih dinyalakan. Belalang tua berdoa, "Oh Tuhan, lakon sudah selesai. Selamat jalan." Seindah-indahnya bepergian, lebih indah kepulangan. Pulang ke hadirat ilahi, pulang ke pangkuan ibu. Ibu, Panji pulang. Kegarane wong akrami, pemimpin harus laksana bumi. Bumi itu diinjak-injak, diludahi, bahkan diungkit-ungkit, tetap melahirkan tanaman. Oh, pemimpin harus seperti matahari. Matahari memberi energi, Arjuna. Jangan kau mengaku pemimpin kalau kau tak bisa memberdayakan rakyatmu sendiri. Pemimpin harus seperti rembulan. Pemimpin harus seperti rembulan. Oh, purnama. Pemimpin harus bisa menerangi di saat kegelapan. Pemimpin harus seperti bintang, memberikan navigasi seperti itu. Teguh pada pendirian. Pemimpin harus seperti angin yang bisa menjumpai apapun pendudukmu dan siapapun tanpa pandang umur. Pemimpin harus seperti api tuntas kerjanya. Pemimpin harus berombak-ombak seperti lautan-lautan. Oleh berbagai pendapat, berbagai impian yang dibentang layarkan kepadanya. Itulah Hasta Brata. Dari studio Grand Metro TV Jakarta, inilah Malam Penganugerahan People of the Year 2021. Kita sambut pembawa acara malam ini, Hamdan Al-Kafi dan Eva Wando. Baik, selamat malam, selamat datang dalam acara Malam Penganugerahan People of the Year 2021. Baru saja pemirsa kita saksikan sebuah penampilan pembuka yang spektakuler dipersembahkan oleh seniman dan juga musisi yang hadir di malam hari ini. Ya, Alka dan juga pemirsa, penampilan yang dibawakan ini membawakan pesan bahwa meski dari daerah dan latar belakang yang berbeda, kita tetap dapat bersatu demi memberikan arti dan dedikasi untuk Indonesia. Terutama dedikasi dari setiap elemen bangsa yang ditujukan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan pandemi di negeri ini. Dan pemirsa juga Eva tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi kami Metro TV karena Malam Penganugerahan People of the Year 2021 dapat kembali hadir untuk yang ketiga kalinya demi memberikan apresiasi tertinggi bagi figur dan juga sosok inspiratif yang telah menunjukkan dedikasi terbaiknya untuk Indonesia tercinta. Ya, tentunya Alka. Baik pemirsa, untuk membuka secara resmi Malam Penganugerahan People of the Year 2021, mari kita sambut bersama Presiden Direktur Metro TV, sekaligus Ketua Dewan Juri People of the Year 2021, Bapak Don Bosco Slamet. Hadirin dan pemirsa Metro TV, 20 bulan
lamanya bangsa ini berjuang melawan COVID-19. 4 juta orang terpapar, 150.000 orang meninggal. Maka ratusan diantaranya adalah tenaga kesehatan. Maka rasanya layak kita menundukkan kepala, mendoakan agar mereka semua beristirahat dalam damai. Di belahan dunia yang lain, korban yang terpapar dan nyawa yang hilang jauh lebih banyak. Dalam kurun 20 bulan ini kita dilanda rasa cemas, dibalut rasa takut, dan rasa mencekam dalam ketidakpastian. Ketidakpastian tentang kapan COVID akan berakhir, ketidakpastian tentang kapan kekebalan komunal akan tercapai, ketidakpastian tentang situasi ekonomi kita, situasi ekonomi keluarga kita sendiri, dan ketidakpastian tentang obat apa yang paling tepat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari serangan COVID. Di tengah-tengah situasi seperti itulah penyelenggaraan dan seleksi People of the Year Metro TV berlangsung tahun ini. Ini adalah tahun yang ketiga. Dengan demikian, para penerima penghargaan People of the Year tahun ini adalah figur-figur yang terkait dengan perjuangan melawan COVID-19. Mereka adalah tokoh yang bekerja keras, bekerja di atas rata-rata, bekerja cerdas, tanpa lelah untuk menyelamatkan anak-anak bangsa. Mereka terdiri dari para pengambil keputusan di pemerintahan, para ilmuwan, LSM, perusahaan, dan lain-lain. Mereka telah kami temukan melalui penelusuran yang tidak mudah. Tim mengumpulkan informasi dan data sekunder, mengumpulkan informasi dan data primer, melihat berbagai survei, lalu kemudian juri bahkan menginterview sebagian diantaranya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari berbagai data. Lalu kemudian diputuskan dalam pertemuan yang berlangsung secara maraton dalam 2 bulan. Atau 8 kali pertemuan dalam 2 bulan. Secara umum tim juri menemukan figur-figur ini merupakan penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan yang dampak dan pengaruhnya langsung terasa dalam kehidupan nyata kita semua. Entah kita sadar atau kita tidak sadar sama sekali. Bila negeri ini dianggap cukup berhasil mengatasi pandemi COVID-19, tangan dan kebijakan mereka lah yang ikut mewarnai sukses tersebut. Kami menemukan 22 figur dan institusi yang dinilai pantas menerima penghargaan People of the Year Metro TV 2021. Mereka terbagi dalam 9 kategori: The Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment and Education, Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, Best Governor for E-Government and Digital Innovation, Innovative Governmental Organization, Scientific Breakthrough Against Pandemic, Corporation Participation Against Pandemic, Patron of Development Partnership, dan Lifetime Achievement. Hadirin dan pemirsa, mari kita simak bersama karena nama-nama mereka akan segera diumumkan sesaat lagi. Atas nama para juri, saya sebagai Ketua Dewan Juri mengucapkan selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Don Bosco Slamun yang tadi Alka telah memberikan kata-kata inspiratif untuk membuka secara resmi acara People of the Year pada malam hari ini. Dan pemirsa, malam hari ini People of the Year akan memberikan penghargaan kepada sejumlah kategori. Namun kategori apa saja dan siapa saja yang akan menerima penghargaan People of the Year tahun ini, kita akan saksikan sesaat lagi. Iya, tetap bersama kami di People of the Year 2021.
Terima kasih masih bersama kami dalam Malam Penganugerahan People of the Year 2021. Pemirsa dan juga Eva, di tahun sebelumnya People of the Year memberikan penghargaan kepada kepala daerah tingkat 2, yakni Bupati dan juga Wali Kota. Dan untuk tahun ini Metro TV memberikan penghargaan kepada kepala daerah tingkat 1, yakni Gubernur. Ya, Alkan dan juga pemirsa, Gubernur tentu memiliki tugas untuk mengorkestrasikan Bupati dan Wali Kota yang ada dalam pimpinannya. Dan Gubernur sebagai dirijen memandu bagaimana kinerja Bupati dan Wali Kota bisa selaras dengan pemerintahan pusat. Dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah ya tentunya. Iya, dan tentu saja setelah melewati proses penjurian yang ketat, terpilihlah sejumlah nama untuk meraih penghargaan di malam hari ini. Mereka akan dipanggil dan juga diundang untuk menerima penghargaan dalam urutan alfabetik. Dan jadi pemirsa, tanpa berpanjang lebar, mari kita akan saksikan kategori pertama Best Governor of the Year. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan untuk kategori Best Governor for Inclusive Economic Growth dan kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, Arif Suditomo dan Zakia Arfan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan saat ini. Memulihkan bahkan meningkatkan perekonomian pada masa pandemi COVID-19 2 tahun terakhir bukanlah pekerjaan yang mudah. Peran gubernur untuk memastikan bahwa daerah-daerah di bawah pimpinannya mampu menggerakkan roda perekonomian menjadi kunci membangkitkan perekonomian di tingkat provinsi. Ya, indeks pembangunan manusia di tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun lalu dan tahun ini, produk domestik regional bruto menjadi indikator bagi Dewan Juri untuk menentukan siapa gubernur yang layak mendapatkan penghargaan bidang ekonomi di tengah pandemi ini. Dan pemirsa, berlandaskan dari perjuangan dalam mengembangkan ekonomi daerah, People of the Year memberikan apresiasi kepada para gubernur melalui kategori Best Governor for Inclusive Economic Growth. Dan inilah 3 peraih penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth yang kami sebutkan berdasarkan alfabetis. Best Governor for Inclusive Economic Growth. Selama pandemi, Jakarta telah mendorong secara khusus ekonomi mikro kecil dengan mendirikan izin usaha atau IUMK untuk dapat masuk ke dalam simpul-simpul perekonomian. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil yang mencapai 242.000 pelaku usaha. Jakarta juga telah mengintegrasikan transportasi massal ke dalam satu sistem, sehingga 83% lokasi di ibu kota terjangkau oleh angkutan umum yang murah dan aman. Selain itu, kartu prakerja pada buruh yang pendapatannya tidak jauh lebih besar dari UMP juga disediakan untuk menciptakan daya beli yang baik serta peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Erzaldi Rosman Johan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sejak 2017 hingga 2020 telah melakukan terobosan penghentian ekspor mineral langka thorium yang selama ini dijual ke berbagai negara dengan harga murah. Erzaldi mendorong proses pemurnian hingga menjadi produk utama berkualitas tinggi dengan memurnikan 13 mineral langka menjadi 3 komponen utama bernilai tinggi. Di bawah kepemimpinannya, Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapatkan investor untuk membangun pembangkit listrik tenaga thorium yang murah dan aman. Khofifah Indar Parawansa, gubernur tangguh yang memberikan dampak ekonomi bagi Jawa Timur. Dalam program BUMDes, Khofifah melibatkan strong partnership dari masyarakat secara intensif. Melalui inisiasi Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas Mandiri Sejahtera, Khofifah mendorong sentra pertumbuhan ekonomi berbasis Para hadirin, inilah peraih dari Best Governor for Inclusive Growth. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan dan kami ingin mempersilahkan kepada Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, Bapak Erzaldi Rosman Johan selaku Gubernur Bangka Belitung, dan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur untuk ke atas panggung dan menerima penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth.
Baik, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, Bapak Anies. Silahkan, Bapak Anies. Silakan di tengah, Bapak. Bertiga. Baik, ini dia peraih penghargaan Best Governor for Inclusive Economic Growth, Bapak Erzaldi Rosman Johan selaku Gubernur Bangka Belitung, Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur. dan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Kami mempersilahkan Bapak Erzaldi Rosman Johan selaku Gubernur Bangka Belitung untuk memberikan sepatah dua patah kata secara singkat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan tentunya pemerintah pusat yang telah mendorong serta membimbing kami untuk terus berkarya, terkhusus dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. Apa yang kami lakukan ini tentunya tidak terlepas daripada dukungan masyarakat Bangka Belitung yang ingin maju, mempertahankan sumber daya alamnya agar dapat memberi nilai yang lebih lagi demi kemajuan Indonesia. Terima kasih atas semuanya. Semoga dengan dorongan energi yang terbarukan ini yang sangat kaya, yang tadinya tidak diketahui oleh orang, kita dorong untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya akan energinya dan hemat. Semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Khofifah, kami persilahkan Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Ya, terima kasih Metro. Jadi problem di Jawa Timur adalah kemiskinan yang masih cukup tinggi di pedesaan. Oleh karena itu penguatan BUMDes, penguatan desa yang kita menyebut Dewi Cemara, desa wisata rakyatnya cerdas, mandiri dan sejahtera menjadi bagian penting. Dan alhamdulillah proses ini pada triwulan kedua 2021 P1 dan P2 artinya kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jawa Timur sudah makin menyempit. Itu artinya bahwa upaya kita untuk membangun pemerataan yang lebih meluas insya Allah menurut data BPS sudah terwujud. Terima kasih untuk semua yang sudah mendedikasikan dirinya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat pedesaan di Jawa Timur. Terima kasih. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Penghargaan ini diberikan kepada gubernur, tapi sesungguhnya inilah penghargaan untuk seluruh warga Jakarta yang bekerja bersama untuk bisa bertahan dan maju di dalam suasana pandemi ini. Kami akan teruskan kepada warga Jakarta dan sekaligus menjadi pesan pada semua bahwa ini adalah hasil kolaborasi. Di kota ini berkumpul sumber daya begitu banyak. Karena itu Pemprov DKI tidak menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang bekerja untuk pembangunan di Jakarta. Tapi Pemprov DKI menjadi semacam kolaborator yang mengajak kepada semua pihak menjadi co-creator membangun kota ini. Dan alhamdulillah Metro TV memberikan penghargaan ini untuk warga Jakarta. Kami teruskan dan semoga kemajuan akan terus berlangsung di kota ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih para Terima gubernur. kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Selamat atas penghargaan. Selamat. Baik. Sekali kita ucapkan selamat dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Jawa Timur. Baik. Kita masih ada kategori lain. Masih ada satu kali lagi. Satu kategori lagi yang akan kami bacakan. Baik. Para pemirsa, hampir 2 tahun sudah Indonesia bahkan juga dunia menyatakan perang melawan pandemi COVID-19. Sinergitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah melawan pandemi tidak terlepas dari peran seorang gubernur. Ya, Dewan Juri dan juga Research Center Media Group Network menentukan
indikator apa saja untuk menilai keberhasilan seorang gubernur melawan pandemi COVID-19. Di antaranya indeks kewaspadaan COVID-19, tingkat kepatuhan warganya dalam menerapkan protokol kesehatan, dan juga tentunya laju vaksinasi di tingkat provinsi. Maka dari itu People of the Year tetap akan mengapresiasi para pemimpin daerah di tingkat provinsi yang terus berjuang dan juga berdedikasi dalam menangani pandemi COVID-19 selama ini. Dan para hadirin, inilah 3 pemimpin daerah yang meraih penghargaan Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic. Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic. Al Haris menjadi sosok yang menerapkan cara-cara kreatif dalam penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Mulai dari peningkatan laju vaksinasi serta penerapan sanksi tegas bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Selain itu, seluruh puskesmas juga diwajibkan memiliki mobil vaksinasi keliling dengan cara menjaga jarak. Al Haris justru mengerahkan energi masyarakat ke sektor yang produktif seperti menggerakkan kegiatan berladang dan bertani yang mampu menghasilkan peningkatan ekspor CPO dan kayu manis. Bahkan, di masa pandemi, energi masyarakat juga disalurkan untuk menghasilkan produksi pangan sehingga mampu membuat Jambi menempati peringkat 5 nasional produksi padi. Ridwan Kamil berhasil menekan laju penularan COVID-19 dan menekan angka kematian di Provinsi Jawa Barat. Ia juga melakukan gebrakan sukses dalam rangka penguatan sumber daya manusia, yaitu melalui program Puspa atau Puskesmas Terpadu dan Juara. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Ridwan Kamil berhasil menurunkan angka stunting di Jawa Barat dengan drastis. Melalui subsidi untuk membangun relawan keluarga berencana serta memiliki banyak program yang mengedukasi ibu hamil di Jawa Barat, bahkan di masa pandemi ini. Wayan Koster, di bawah kepemimpinannya, Bali menjadi provinsi pertama dan tertinggi yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, tertinggi dalam indeks kepatuhan monitoring protokol kesehatan, dan terbaik dalam penerapan PPKM Mikro. Puluhan bilik PCR di Bandara Ngurah Rai serta hotel bersertifikat CHSE disediakan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung. Sanksi tegas hingga deportasi diterapkan jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaktertiban oleh warga dan wisatawan. Baik. Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan dan kami persilahkan kepada Bapak Al Haris selaku Gubernur Jambi, Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, dan Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Silahkan Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk berdiri di tengah panggung dan menerima penghargaan. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, Al Haris selaku, maksud kami Bapak Iwayan Koster selaku Gubernur Bali, dan selanjutnya Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, dan Bapak Al Haris selaku Gubernur Jambi. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami langsung mempersilahkan Bapak Iwayan Koster untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan hari ini. Silakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan ini saya terima dalam kaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali yang sesungguhnya merupakan hasil kerja secara bersinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun juga kabupaten kota sampai jajaran tingkat desa dan desa adat serta seluruh komponen masyarakat sehingga penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali dapat dilaksanakan dengan baik dan pencapaian yang baik yang sesungguhnya adalah untuk penanganan pandemi di Bali agar pemulihan pariwisata dan perekonomian dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ini merupakan kerja bersama, tapi apa yang saya terima ini akan saya teruskan kepada seluruh masyarakat Bali dan seluruh komponen yang telah diajak bekerja sama di dalam pencapaian penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Metro TV. Selamat ulang tahun yang ke-21. Baik, terima kasih, dan selanjutnya Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan sepatah dua patah kata, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Metro TV. Saya adalah saksi, Bapak Ibu, semua kepala daerah dari level gubernur, wali kota, bupati bekerja sangat keras. Ya. Dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci kita menikmati surutnya COVID di hari ini. Di Jawa Barat sendiri, dengan penduduk hampir 50 juta, tentulah itu provinsi yang paling rawan. Kami punya prinsip pentahelix ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media menjadi kekuatan melawan COVID dengan kebersamaan. Rasa syukur kami, saya hadiahi pantun untuk Metro TV. Saya lihat aura kasih ke pasar membeli sapi. Terima kasih dari rakyat Jabar yang paling banyak menonton Metro TV. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Al-Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebenarnya ini haknya teman-teman nakes yang berjuang di paling bawah. Mereka sudah banyak yang mendahului kita karena berjuang di garis depan. Ini pantas untuk mereka dan seluruh warga Jambi tentunya hari ini, juga Prokopimda yang berjuang, Bupati Wali Kota yang berjuang luar biasa. Kenapa? Karena kita melawan peperangan, yaitu yang namanya wabah COVID-19. Dan perang itu tidak nyata. Kenapa? Karena tidak nampak dengan senjata, tapi yang banyak adalah orang yang meninggal dan di rumah sakit dirawat. Maka dari itu adalah yang penting ketika wabah ini datang, pertama kita mesti bersatu melawannya. Persatuan insya Allah lebih kuat dan bisa mengalahkan COVID yang melanda kita semuanya. Terima kasih untuk warga Jambi dan Indonesia. Ada pantun untuk Metro TV. Batang hari airnya tenang, sungguh tenang deras ke tepi. Warga Jambi pasti senang dan paling banyak nonton Metro TV. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Al-Haris dan juga Bapak Ridwan Kamil. Pak Wayan Jambi, Jawa Barat, dan Bali. Gubernur yang juga harus memenangkan penghargaan pantun juga ya. Bali mau menyusul Pak dengan pantun? Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk yang kami ucapkan selamat ya untuk para peraih penghargaan Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan kategori Best Governor for Empowerment and Education, Profesor Dr. Arif Satria dan Vera Bahaswan. Selamat malam. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Selayaknya ekonomi, dunia pendidikan juga mendapatkan dampak besar dari kemunculan pandemi COVID-19. Maka pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk membuat kebijakan demi keberlangsungan dunia pendidikan di tengah pandemi. Terobosan mempermudah akses pendidikan melalui daring dan tingkat partisipasi masyarakat menjadi pertimbangan penilaian Dewan Juri. Dan penghargaan ini tentu menjadi inspirasi untuk kita semua untuk terus berkarya, berkontribusi dan melakukan hal yang positif demi bangsa Indonesia. Dan hadirin, inilah 3 peraih penghargaan Best Governor for Empowerment and Education yang kami sebutkan berdasarkan alfabetis. Best Governor for Empowerment and Education, Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemimpin yang menjadikan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan harapan lama sekolah tertinggi pada tahun 2020 mencapai 13,65. Provinsi ini juga memberdayakan CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara untuk membangun perpustakaan berkelas internasional di sejumlah tempat. Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pembekalan kepemimpinan modern, Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kerjasama di berbagai bidang pendidikan dengan foundation dan pendidikan vokasi di Singapura.
Di bawah kepemimpinannya, sosok ini juga telah membangun pertanian modern dan industri maritim yang menjadikan Natuna dan Anambas sebagai lumbung pangan wilayah barat, serta mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya untuk menghasilkan komoditas laut dengan nilai ekonomis yang tinggi. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, berhasil membuat Jawa Timur memiliki kinerja pendidikan tertinggi di Indonesia. Untuk melakukan inventarisir kondisi desa, Khofifah terus berkoordinasi dengan pendamping PKH. Lumbung pangan pun tak luput dari perhatian untuk memberikan harga terbaik, bebas ongkos kirim, serta cash and delivery, sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang yang diharapkan. Ya, dan kami ucapkan tentunya selamat kepada para peraih penghargaan dan kami persilakan kepada Bapak Ali Mazi selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, dan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur untuk ke atas panggung dan menerima penghargaan Best Governor for Empowerment and Education. Baik, kami persilakan untuk yang pertama. Penghargaan ini diberikan kepada Bapak Ali Mazi. Baik, kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau. Baik, dan yang terakhir kepada Bapak Ali Mazi selaku Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami ucapkan tentunya selamat sekali lagi kepada Bapak Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara, kemudian Bapak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau, dan Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur untuk penerima penghargaan Best Governor for Empowerment and Education. Dan langsung saja kami persilakan yang pertama kepada Bapak Ali Mazi untuk memberikan pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Ali Mazi hari ini merasa bangga. Ini adalah salah satu spirit di tengah-tengah pandemi COVID, Sulawesi Tenggara juga yang begitu luas, daerah daratan dan kepulauan. Terkadang penanganan COVID yang begitu sulit, tetapi juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada seluruh dinas OPD yang ada di Sulawesi Tenggara, terutama dinas kesehatan. Di tengah-tengah pandemi COVID, kita masih memikirkan bagaimana anak bangsa diberikan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, saya kira tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, di Sulawesi Tenggara juga kami membangun yang namanya perpustakaan bertaraf nasional. Agar kita di tengah-tengah pandemi COVID, tapi kita masih melakukan edukasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih kepada Metro yang sudah memberikan inspirasi dan spirit bagi kami untuk selalu bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Sekian, selamat hari ulang tahun Metro yang ke-21. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Shalom. Kami silakan kepada Bapak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau untuk memberikan kata sambutan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Metro TV dan terima kasih buat seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Semoga penghormatan dan penghargaan ini akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus melanjutkan usaha pemberdayaan masyarakat melalui dunia pendidikan dengan terus meningkatkan indeks pembangunan manusia
yang salah satunya adalah indeks pendidikan, selain peningkatan daya beli dan indeks kesehatan. Semoga ini menjadi anugerah berharga bagi semua masyarakat Kepulauan Riau yang kita cintai. Satu hadiah pantun buat Metro TV, guliran air di atas daun, diminum oleh Itik Serati. Metro TV berumur 21 tahun, bersama rakyat berikan arti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ansar Ahmad, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur untuk memberikan pidatonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Besok Hari Guru Nasional. Tentu apa yang sekarang saya bawa ini adalah apresiasi untuk seluruh guru yang sudah mendedikasikan keilmuan baktinya untuk mencerdaskan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih seluruh guru Jawa Timur, para pendidik, peserta didik, dan para orang tua yang bisa mengantarkan Jawa Timur pada posisi yang sangat strategis. KSN kemarin, kompetisi sains nasional, Jawa Timur juara umum. Terima kasih para guru, para peserta didik, dan pada penerimaan SNMPTN juga kami mendapatkan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Tentu adalah bakti yang luar biasa bagi para guru, tenaga pendidik, orang tua, dan peserta didik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khofifah. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan Best Governor for Empowerment and Education. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan kategori Best Governor for E-Government and Digital Innovation, Haryadi Sukamdani dan Vivi Alaida Yahya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pandemi COVID-19 memunculkan sejumlah permasalahan baru di beragam bidang. Hal tersebut lantas menuntut Indonesia untuk menerapkan digitalisasi secara cepat yang berpacu dengan permasalahan baru. Dan dalam permasalahan pandemi COVID-19, digitalisasi yang dihadirkan pemerintah provinsi melalui beragam program, sistem hingga aplikasi diharapkan dapat mempermudah berbagai akses informasi dan juga layanan kepada masyarakat, terutama mengenai layanan kesehatan, mempermudah peluang usaha, ketersediaan vaksin, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, People of the Year hadir demi memberikan penghargaan pada gubernur yang telah sukses menginisiasi pelayanan digital bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dan pemirsa, hadirin di studio, berikut ini adalah 3 peraih penghargaan untuk kategori Best Governor for E-Government and Digital Innovation. Best Governor for E-Government and Digital Innovation, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Melalui tangan Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui event UKM Virtual Expo sebagai ajang penjualan daring bagi usaha kecil mandiri. Dalam sehari, event ini mencatatkan transaksi sebesar 3,1 miliar rupiah. Ia juga membantu mempromosikan produk untuk UMKM di Jawa Tengah melalui akun media sosial pribadi. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran hingga 1,2 triliun rupiah dengan memangkas 4.600 lebih kegiatan menjadi 890 kegiatan melalui penerapan e-government. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Khofifah berhasil menginisiasi Jatim 1 dalam rangka membangun infrastruktur digital Jawa Timur.
East Java Super Corridor menyatu dengan format Millennial Job Center sehingga mendorong rasa percaya diri anak muda Jawa Timur untuk menerima investor strategis. Khofifah juga memberikan kemudahan dalam hal administrasi dengan membangun Anjungan Dukcapil Mandiri sejak awal tahun 2020 di 38 kabupaten kota. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk kemajuan pertanian Jawa Barat melalui program Petani Milenial yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran akibat pandemi. UMKM juga menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama. Ridwan Kamil terus mendorong kemajuan UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya melalui media sosial. Ridwan Kamil berhasil membawa Jawa Barat menjadi pemerintah provinsi pertama yang membangun sistem informasi Picobar yang menyajikan pemantauan dan penanganan COVID-19 secara online dan terbuka. Iya, Bapak Ibu mohon tepuk tangannya yang paling meriah. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan dan untuk itu kami persilahkan untuk naik ke atas panggung dengan hormat Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat untuk menerima penghargaan sebagai Best Governor for E-Government and Digital Innovation. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selanjutnya kami persilakan Ibu, silakan untuk menyampaikan sedikit sambutan. Terima kasih kembali untuk Metro bahwa transformasi digital adalah sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan. Kita mencoba membangun koneksitas dari berbagai lini, berbagai sektor. Mudah-mudahan terus bisa memberikan percepatan layanan, bisa cepat, bisa mudah, bisa murah, dan tentu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh public services yang bisa kita lakukan. Terima kasih dan selamat ulang tahun ke-21 untuk Metro TV. Sukses selalu. Selanjutnya kami persilakan Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, digital bukan lagi pilihan. Digital hari ini adalah keharusan dan paksaan. Kita didisrupsi oleh dua hal. Satu, disrupsi 4.0, dua, didisrupsi oleh COVID. Mereka-mereka lah yang mampu beradaptasi, insya Allah akan menjadi pemenang di masa depan. Dan tugas para pemimpin adalah menyiapkan cetak biru menuju kemenangan di masa depan. Di Jawa Barat, setiap desa sekarang sedang dipasang pusat digital desa, Pak Menteri, saya lapor. SMK akan hadir SMK kurikulum Shopee, SMK kurikulum Hyundai, SMK kurikulum Samsung untuk menunjukkan kami siap bertransformasi terhadap ekonomi masa depan. 75 juta pekerjaan akan hilang, tapi akan hadir 120 juta pekerjaan di dunia 4.0. Saya kira itu sedikit gambaran betapa tantangan di masa depan harus kita jemput dan tidak bisa kita tunggu. Hadiah pantun dari saya. Ikan hiu ketiban sapi, we love you Metro TV. Oke, we love you back. Elvi Sukaisi, makan bihun, terima kasih, hatur nuhun. Oke, sami-sami Pak Ridwan Kamil. Bapak Ibu, Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Namun penghargaan dan apresiasi People of the Year 2021 akan kami teruskan dalam kesempatan terdekat. Mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Bapak Ridwan Kamil. Baik, terima kasih masih bersama kami di Malam Penganugerahan People of the Year 2021. Pemirsa dan juga Eva, ternyata inovasi, kreativitas, dampak, serta konsistensi ini menjadi kriteria utama bagi figur-figur yang akan menerima penghargaan pada kategori selanjutnya berikut ini. Ya betul Alka, mereka adalah cerminan semangat atas berbagai inovasi yang telah diberikan untuk menangani pandemi dari bidangnya masing-masing. Ya, dan melalui
penilaian yang sangat ketat, terpilihlah sejumlah nama yang berhak menyandang gelar People of the Year. Dan pemirsa, langsung saja mari kita sambut pembaca penghargaan pertama dari kategori People of the Year Innovative Governmental Organization, Don Bosco Selamon dan Valencia Melvinski. Selamat malam hadirin dan pemirsa Metro TV. Selamat malam Valens. Selamat malam Bang Don, selamat malam pemirsa hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 20 bulan kita berjuang melawan COVID-19 di negeri kita ini. Ketika COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, maka seketika itu pula kita tahu peran pemerintah pusat menjadi sangat penting. Peran kementerian atau kelembagaan yang ada di pusat, badan pemerintahan yang ada di pusat, menjadi parameter bagi Dewan Juri untuk menetapkan siapa yang layak mendapatkan anugerah People of the Year Metro TV 2021. Benar sekali Bang Don. Ya. Dan indikator yang kami gunakan merujuk pada kualitas inovasi dan kreativitas mereka. Bagaimana dampak dari kebijakan yang diambil hingga diterjemahkan oleh pejabat di bawahnya sampai ke masyarakat. Dan yang tidak kalah penting pemirsa hadirin, sejauh mana konsistensi sang tokoh memperjuangkan kebijakan tersebut juga menjadi penilaian para Dewan Juri. Hadirin dan pemirsa, inilah para peraih penghargaan dalam kategori People of the Year Innovative Governmental Organization. Innovative Government Organization, Kemenkes. Di bawah kepemimpinan Budi Gunadi, salah satu tokoh terpenting di balik percepatan vaksinasi yang sudah mencapai lebih dari 65,16% dari target, serta berani mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PCR dan rapid antigen sehingga terjangkau oleh masyarakat. WHO juga memasukkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan penanganan COVID-19 terbaik. Kemendikbud. Sepanjang pandemi, Kemendikbudristek Dikti telah membuka cakrawala baru belajar di era digital. Melalui konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Nadiem Makarim membawa angin segar dan segar dalam dunia pendidikan, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh dengan sistem Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, menyediakan kuota belajar gratis, serta fleksibilitas waktu belajar dan mengajar. Satgas Penanganan COVID-19 menjadi salah satu tulang punggung dalam menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia dengan cara melakukan sosialisasi prokes di berbagai lini, serta sigap dalam melakukan percepatan, pengadaan, dan distribusi APD ke berbagai tempat di Indonesia. Ya, saya ucapkan selamat kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin dan tim Kementerian Kesehatan. Juga selamat kepada Mas Menteri Nadiem Makarim dan tim Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dan selamat kepada Bapak Wiku, Prof. Wiku dan tim Satgas COVID. Valencia, kebetulan orang-orang ini adalah orang yang saya kagumi. Semua dari kita kagumi ya Bang Don ya? Betul. Luar biasa. Dan langsung saja kami persilahkan kepada para perwakilan organisasi pemerintah peraih penghargaan. Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk Kementerian Kesehatan. Silakan Pak. Mas Menteri Nadiem Makarim untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang terakhir adalah Profesor Wiku Adisasmito untuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan People of the Year kategori Innovative Governmental Organization.
Kami persilakan. Saya selalu agak sungkan membaca Bapak untuk Mas Chief Budi Sadikin. Kami mempersilakan Bapak Menkes untuk menyampaikan speech. Terima kasih Metro TV dan terima kasih Bang Don. Di hari ulang tahun yang ke-21 ini memberikan penghargaan ini kepada Kementerian Kesehatan. Penghargaan ini akan saya persembahkan untuk seluruh insan Kementerian Kesehatan yang sudah bekerja keras, tidak bosan-bosannya mendampingi saya 10 bulan di Kementerian Kesehatan, seminggu 7 hari kerjanya, termasuk sampai malam-malam. Jadi ini adalah hasil karya mereka semua. Saya khususnya mengucapkan terima kasih selain kepada karyawan-karyawati Kementerian Kesehatan, juga kepada para nakes yang sudah berkorban jiwa dan raga untuk bisa menyehatkan Indonesia kembali. Saya rasa apa yang kita lakukan sekarang, kita harus terus berinovasi agar kita bisa mempersiapkan bukan hanya kita sendiri, keluarga kita, tapi juga yang paling penting adalah anak kita, anak dari anak kita, generasi muda Indonesia ke depannya, agar selalu bisa mengatasi pandemi yang akan datang nanti. Terima kasih Metro TV, dan selamat juga buat rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Budi Sadikin. Baik, selanjutnya kami persilakan juga untuk Mas Menteri Nadiem Makarim untuk memberikan pidato singkatnya. Silakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Metro TV untuk anugerah ini yang luar biasa untuk kementerian kita. Inovasi itu sudah menjadi filsafat utama daripada program Merdeka Belajar. Jadinya kalau kementeriannya aja tidak inovatif dan kreatif, bagaimana kita bisa inginkan guru-gurunya dan sekolah-sekolahnya inovatif dan kreatif. Jadi ini pertama saya apresiasi sebesar-besarnya kepada tim di Kemendikbudristek yang bisa menjadi panutan bagi para guru-guru, kepala dinas, dan sekolah-sekolah untuk segera melangkah ke depan dan melakukan inovasi. Tetapi apresiasi terbesar saya harus kepada guru-gurunya yang tiap hari harus berinovasi di masa PJJ ini, berinovasi dalam proses pembelajaran, belajar teknologi yang mereka belum pernah gunakan sebelumnya, turun ke lapangan, masuk ke desa, naik gunung untuk bisa mengajar di rumah anak-anak, dan berbagai macam jenis pengorbanan yang harus mereka lakukan, dan itu adalah juga namanya inovasi. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada guru-guru se-Indonesia. Terima kasih untuk ketangguhan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim. Dan yang terakhir Bang Don yang tidak kalah spesial, Profesor Wiku Adhisa Smito, silahkan. Yang tiap hari kita lihat wajahnya. Setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mewakili Ketua Satgas Penanganan COVID dan juga sekaligus Kepala BNPB Bapak Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang tidak bisa hadir pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Metro TV dan seluruh juri. Sebenarnya penghargaan ini adalah untuk seluruh Satgas, tidak hanya di nasional tetapi juga di daerah, para pimpinan di provinsi, kabupaten kota, sampai dengan kelurahan dan desa yang telah bekerja keras sejak awal di bulan Maret tahun 2020 atas kepemimpinannya Letjen TNI Doni Monardo, kemudian dilanjutkan oleh Letjen TNI Ganip Warsito, yang semuanya membuahkan hasil yang sekarang kita nikmati bersama. Ini adalah hasil bersama kita semuanya, terutama media yang mendukung, para relawan di seluruh pelosok Indonesia, BNPB dan BPPD yang ada di seluruh wilayah Indonesia telah bekerja sama. Mohon maaf, kami setiap hari Minggu terutama mengadakan rapat koordinasi, dan sekarang sudah menjadi kebiasaan seminggu bisa beberapa kali rapat koordinasi dan akhirnya membuahkan penanganan kasus yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Metro TV dan seluruh rakyat Indonesia yang bisa bekerja sama dengan kami semuanya sehingga kita sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Wiku. Dengan demikian kami persilakan untuk kembali duduk Pak Menkes, Mas Menteri dan Profesor Wiku. Terima kasih.
Selanjutnya hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan kategori People of the Year, Patron of Development Partnership, Elman Saragih dan Gadis Bianca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin dan juga pemirsa. Hadirin, perang melawan COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi inilah tanggung jawab bersama kita sebagai satu bangsa. Peran masyarakat melalui ormas, media sosial, ataupun aktivitas lainnya dengan tujuan melawan COVID-19 juga harus mendapat apresiasi. Betul sekali Bang Elman. Partisipasi masyarakat ikut memerangi pandemi, kami memfokuskan pada komunitas atau lembaga masyarakat, bukan perorangan. Respon dari masyarakat atas aktivitas komunitas tersebut menjadi salah satu indikator penilaian Dewan Juri. Dan tentu saja kami mengukur dampak dan konsistensi dari aktivitas komunitas tersebut. Dengan sangat bangga, kami persembahkan inilah 3 peraih People of the Year Patron of Development Partnership. Patron of Development Partnership, Gus Durian. Selama masa pandemi, Gus Durian tidak pernah berhenti dan konsisten menggerakkan simpul jaringnya serta menolong masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kawal COVID. Kawal COVID menjadi salah satu platform media sosial yang konsisten menyajikan informasi perkembangan COVID-19 serta memiliki komitmen untuk menangkal hoaks yang marak semasa pandemi. Rumah Zakat aktif melakukan pendampingan kepada lebih dari 1.000 UMKM dalam upaya menangani masalah ekonomi serta memberikan bantuan kepada korban COVID-19 di berbagai tempat di masa pandemi. Kami ucapkan selamat kepada organisasi yang telah meraih penghargaan. Ya, dan kami persilahkan kepada para perwakilan organisasi peraih penghargaan, Ibu Alisa Wahid untuk organisasi Gus Durian, Bapak Ainun Najib untuk organisasi Kawal COVID yang akan diwakilkan oleh Bapak Azhar selaku adik dari beliau, dan Bapak Nur Effendi untuk Rumah Zakat agar segera ke atas panggung demi menerima penghargaan People of the Year kategori Patron of Development Partnership. Kami harapkan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Alisa Wahid untuk memberikan pidato singkat. Indonesia kaya atas nilai welas asih, rasa senasib sepenanggungan, dan semangat gotong royong. Ratusan ribu warga Indonesia telah menitipkan apa yang mereka miliki kepada jaringan Gus Durian melalui program Gus Durian Peduli sebagai tali asih bagi saudara sebangsanya yang terdampak pandemi. Terima kasih Metro TV dan Dewan Juri telah memberikan apresiasi atas khidmah Gus Durian dalam semangat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terima kasih Metro TV, Dirgahayu, tetap mendidik bangsa dengan program-program bermakna. Baik, terima kasih Ibu Alisa Wahid. Silakan Pak Azhar. Silakan kepada Bapak Azhar untuk memberikan pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan perwakil kepada Metro TV dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas penghargaannya, semoga kita dapat berjuang melawan pandemi ini sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Azhar mewakili Kawal COVID. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nur Effendi dari Rumah Zakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Metro TV atas apresiasinya. Saya meyakini bahwa Indonesia hari ini mampu bertahan dan terus tumbuh karena kita memiliki budaya yang sangat baik, yang sering kita sebut sebagai gotong royong atau kolaborasi ya dalam hal ini. Dan kolaborasi oleh semua pihak ya, baik pemerintah, kemudian dunia bisnis, akademisi, ya, kemudian media, filantropi, ya, dan kemudian masyarakat itu sendiri. Sehingga dampak dari pandemi ini bisa kita minimalisir dengan baik dan kemudian bahkan bisa dimitigasi dengan baik. Maka Rumah Zakat dengan movement Semangat Indonesia bersama hadapi pandemi memberikan motivasi, memberikan semangat, optimisme kepada masyarakat untuk kemudian terus kita keluar dari situasi ini, memberikan bantuan kesehatan, dari mulai kita membuka crisis center, sampai kemudian bantuan pinjam oksigen, kemudian jaminan sosial, dari mulai kita memberikan bantuan makanan, sampai kemudian menjamin beasiswa atau santunan anak-anak yang kemudian ditinggal oleh orang tuanya karena dampak COVID, dari mulai kemudian bantuan ekonomi, ya, kita fokus kepada UMKM karena kita meyakini bahwa UMKM ini adalah tulang punggung Indonesia. Termasuk secara jangka panjang kita ada program ketahanan pangan, ada 9 titik lumbung pangan di Indonesia yang kemudian harapannya bisa terus sustain membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Maka penghargaan ini saya anugerahkan kepada teman-teman saya yang ada di Rumah Zakat, mungkin yang lihat hari ini, kepada seluruh relawan yang hari terus masih berjibaku. Saya menjadi saksi 24 jam ya saat gelombang kedua COVID melanda, luar biasa 24 jam teman-teman relawan kita. Kemudian para mitra kita yang terus membantu dan mengelaborasi seluruh potensi yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, kita akan terus berkolaborasi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Effendi dari Rumah Zakat. Sekali lagi selamat kepada penerima penghargaan People of the Year kategori Patron of Development Partnership. Dan pemirsa, kami juga akan hadirkan tayangan pidato singkat dari Bapak Ainun Najib dari Kawal Covid yang hari ini berhalangan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Najib, inisiator dari kawalcovid19.id. Malam ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Metro TV atas penganugerahan Awards People of the Year. Saya di sini hendak menyampaikan bahwa award ini bukanlah untuk saya. Saya tidak berhak menerima award ini, melainkan award ini adalah untuk ratusan relawan dan pakar yang tergabung di dalam payung Kawal Covid-19, serta untuk ratusan ribu follower Kawal Covid-19 yang selalu menantikan data dan transparansi seputar wabah pandemi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut baca penghargaan People of the Year Corporation Participation Against Pandemic, Kania Sutisnawinata dan Kevin Egan. Selamat malam. Selamat malam. Hadirin sekalian, peran perusahaan swasta untuk ikut memerangi pandemi COVID-19 juga tidak luput bagi kami untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Untuk tahun ini Dewan Juri memfokuskan pada perusahaan swasta, khususnya pada program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut atau CSR untuk mempercepat berakhirnya masa pandemi COVID-19. Tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, melainkan juga perusahaan-perusahaan swasta, baik bidang transportasi, makanan, maupun perhotelan. Maka dengan bangga, inilah 3 perusahaan yang meraih penghargaan
People of the Year kategori Corporation Participation Against Pandemic. Corporation Participation Against Pandemic, Gerahasari Suryajaya menjadi pelopor dan satu-satunya industri perhotelan yang memberikan seluruh fasilitas secara cuma-cuma kepada pemerintah untuk digunakan untuk mendukung kegiatan nakes dan relawan COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Oktober 2021. Gerahasari Suryajaya telah memberikan total support accommodation dan operasional dengan nilai mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Sepanjang pandemi, Kalbe Farma menjadi perusahaan farmasi yang konsisten memberikan bantuan berupa obat-obatan serta APD kepada nakes serta warga yang membutuhkan senilai 25 miliar rupiah. Di samping itu, Kalbe Farma berkontribusi besar dalam pengembangan vaksin COVID-19 melalui kolaborasi dengan Genesain Korea Selatan. JNE bekerja sama dengan pemerintah dan swasta dalam mendistribusikan alat kesehatan COVID ke berbagai kota di Indonesia tanpa dipungut biaya, memberikan kontribusi CSR sebesar 13 miliar dalam penanganan COVID. Baik. Kami ucapkan selamat kepada perusahaan peraih penghargaan dan kami persilakan langsung kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan, Bapak Rahmadi Heru untuk Gerahasari Suryajaya, Bapak Fijong Tius untuk Kalbe Farma, dan Bapak Muhammad Feryadi untuk Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE, agar segera ke atas panggung untuk menerima penghargaan People of the Year kategori Corporation Participation Against Pandemic. Ya, boleh tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu sekalian kepada para peraih penghargaan People of the Year kategori Corporation Participation Against Pandemic. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Bapak Rahmadi Heru untuk Gerahasari Suryajaya, Bapak Fijong Tius untuk Kalbe Farma, dan Bapak Muhammad Feryadi untuk Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Baik, kalau begitu Egan kami persilahkan tentunya kepada para peraih penghargaan untuk memberikan kata sambutan, dimulai dari siapa terlebih dahulu? Kita persilakan Bapak Rahmadi Heru untuk Gerahasari Suryajaya untuk memberikan pidato singkatnya, silakan Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan ini bukan hanya untuk PT Gerahasari Suryajaya, tapi ini adalah bentuk pengakuan dari misi kemanusiaan dari Media Group yang telah berkolaborasi, bersinergi dalam bersama-sama memerangi pandemi ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kami dari awal pandemi sampai hari ini. Dan untuk seluruh karyawan The Media Hotel, penghargaan ini adalah untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmadi Heru untuk Gerahasari Suryajaya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Fijong Tius untuk Kalbe Farma untuk memberikan kata sambutan atau atas penghargaan yang telah diterimanya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Metro TV atas apresiasi ini. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat membanggakan dan akan kami teruskan kepada seluruh karyawan karena mereka yang bekerja dengan terus ya tanpa henti, dan juga kepada seluruh mitra-mitra Kalbe dan juga kepada pemerintah atas semua dukungan ini sehingga semua bisa berlangsung dengan baik, dan ini juga memberikan motivasi kepada kami semua untuk terus berinovasi, terus melakukan research karena kita butuh obat-obat baru, butuh produk-produk lokal, butuh kemandirian kesehatan di masa mendatang, dan kita bisa bersama-sama turut menyehatkan bangsa. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Fijong Tius untuk Kalbe Farma dan selamat atas penghargaannya. Dan saya persilakan kepada Bapak Muhammad Feryadi untuk Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE untuk menyampaikan pidato singkatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Metro TV atas penganugerahan pada malam hari ini. Saya ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk seluruh Satria dan Serikandi JNE yang sudah bekerja keras membantu dalam mendistribusikan bantuan ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tagline kami, JNE Connecting Happiness, JNE terpanggil untuk bisa memberikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang kami miliki. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dan apa yang menjadi berita pada malam hari ini bisa menginspirasi semua pihak agar ini mempercepat proses menurunnya pandemi COVID-19 di negeri kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan People of the Year kategori Corporation Participations Against a Pandemic, Bapak Rahmadi Heru untuk Grahasari Suryajaya, Bapak Vijong Tius untuk Kalbe Pharma, dan Bapak Muhammad Feryadi untuk Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih dan selamat kepada penerima penghargaan untuk kategori Corporation Participation Against Pandemic. Hadirin dan pemirsa, saatnya kita sambut pembaca penghargaan kategori People of the Year Scientific Breakthrough Against Pandemic, Profesor Dr. Eko Prasojo dan Zilvia Iskandar. Selamat malam. Selamat malam para hadirin. Masa yang sulit cenderung melahirkan orang-orang yang tangguh, serta memicu banyak terobosan demi mengatasi permasalahan yang terjadi. Ya, dan terobosan berasaskan penelitian bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itu, People of the Year hadir untuk memberikan penghargaan tertinggi bagi mereka yang melakukan terobosan besar dan juga berdampak positif bagi Indonesia. Dan hadirin, inilah peraih penghargaan People of the Year kategori Scientific Breakthrough Against Pandemic. Scientific Breakthrough Against Pandemic. Karina Citra Jo merupakan peneliti asal Indonesia yang terlibat dalam pengembangan dan produksi massal vaksin AstraZeneca yang digunakan di seluruh dunia. Selain itu, ia menjadi satu-satunya warga Indonesia yang memiliki hak paten dari vaksin AstraZeneca dalam manufakturing skala besar. Peduli Lindungi, di masa pandemi, setiap hari lebih dari 50 juta orang di Indonesia mengakses dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui keamanan sebuah wilayah dari COVID-19. Selain itu, aplikasi Peduli Lindungi merupakan karya anak bangsa yang mampu menjadi satu sistem data terpadu untuk menjadi acuan berbagai aktivitas masyarakat dan perekonomian. VNI hadir saat Indonesia sedang krisis alat pernafasan dalam masa pandemi COVID-19, menjadi ventilator portable pertama dengan 100% komponen lokal dan berhasil menarik perhatian perusahaan asing. Serta VNI mendapat dukungan lebih dari 2.000 donatur dan 54 instansi yang terlibat. Sehingga sekitar 1.000 ventilator didistribusikan ke 227 rumah sakit di 34 provinsi, mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan. Baik, kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan dan kami mengundang Karina Citra Dewi Jo selaku salah satu pemilik hak paten AstraZeneca yang akan diwakili oleh Ibu Linda. Selanjutnya kepada Bapak Ririk Adriansyah selaku Direktur Utama Telkom, Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, dan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Mereka akan mewakili Peduli Lindungi, serta Dr. Insinyur Syarif Hidayat untuk mewakili tim pengembang Fenty agar segera naik ke atas panggung dan menerima penghargaan.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. Jadi Prof. Eko, inilah para peraih penghargaan untuk kategori Scientific Breakthrough for Pandemic ya, atau Against Pandemic. Baik, hadirin yang berbahagia, kami persilakan dan mengundang Karina Citra Dewi Jo selaku salah satu pemilik hak paten AstraZeneca yang akan diwakili oleh Ibu Linda. Silakan Ibu Linda, selamat sekali lagi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili Karina dan keluarga besar, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Metro TV dan tim juri atas penghargaan yang luar biasa ini. Tentunya ini akan menambah semangat bagi Karina untuk terus berkarya. Semoga bermanfaat bagi Indonesia dan juga bagi masyarakat luas. Terima kasih juga kepada Universitas Oxford dan tim risetnya yang sudah memberi kesempatan kepada Karina untuk turut berkarya dalam menghadapi COVID ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama dari masyarakat di seluruh dunia, COVID dapat segera berlalu. Kepada Karina, saya ingin katakan bahwa Karina, it's yours. We are all very proud. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terus berkarya dengan penuh semangat dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Ibu Linda yang sudah mewakili Karina Citra Dewi Jo. Selanjutnya kami mengundang Bapak Riri Adriansyah selaku Direktur Utama Telkom untuk memberikan pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Metro TV atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Dan juga selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Metro TV. Semoga semakin sukses. Terima kasih juga kepada Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Menteri Kesehatan beserta seluruh jajarannya. Juga kepada seluruh instansi dan berbagai pihak yang telah bersama kami bahu-membahu untuk mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi dan mengoperasikannya. Aplikasi Peduli Lindungi ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kami di Telkom Group untuk senantiasa mendukung pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan sekaligus juga upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini juga sejalan dengan transformasi yang dicanangkan di Telkom Group untuk berubah menjadi digital telco. Dan dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim di Telkom Group yang telah mewujudkan aplikasi Peduli Lindungi. Penghargaan ini dipersembahkan untuk rekan-rekan semua. Marilah kita dukung transformasi digital di negeri ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lirik. Berikutnya kami mengundang Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan untuk memberikan pidato singkat. Terima kasih yang kedua ke Metro TV, tapi selamat ulang tahunnya tetap yang ke-21. Jadi hadiah ini kami dedikasikan pertama bukan hanya untuk Kemenkes tapi juga untuk rekan-rekan Telkom. Karena Telkom lah yang membangun aplikasi ini waktu saya masih wamen BUMN yang pegang Telkom. Jadi ada 2 orang di Telkom yang saya harus terima kasih, khususnya Pak Ririk yang sudah mengizinkan timnya membantu secara pro bono Kementerian BUMN untuk bikin aplikasi ini. Yang kedua saya juga mesti sampaikan khusus ke Bapak Faisal, dulu direkturnya Pak Riri, sekarang Dirut PT Pos,
yang dulu setiap hari saya minta Vicon supaya aplikasinya tetap selesai. Mudah-mudahan tidak bosan Pak Faisal, tapi selamat, ini jasa Bapak. Yang kedua, ini didedikasikan juga buat timnya, rekan kakak saya ini, kakak Joni Plate. Karena begitu sudah jadi aplikasinya, ini waktu itu belum bisa diterima oleh Kemenkes, tapi akhirnya diterima oleh Kominfo. Jadi terima kasih Pak Joni Plate, ini kakak saya yang akhirnya mau menerima aplikasi ini dari Telkom BUMN, dan khususnya waktu itu ada dirjennya, namanya Pak Ahmad Ramli, sekarang juga sudah pensiun. Itu yang sangat membantu agar aplikasi ini bisa terintegrasi dengan seluruh operator yang ada. Kalau kita di BUMN nggak bisa, tapi kalau beliau karena dikasih power sama kakak Joni Plate, semua orang takut sama beliau, jadi bisa gabung. Otomatis teman-teman di Kemenkes, ada Ishak Jenny, ada Mas Setiaji yang sudah membuat aplikasi ini jadi seperti sekarang. Buat informasi teman-teman, insya Allah tanggal 12 Januari akan terintegrasi dengan Tawakalna, jadi aplikasi yang mirip sama di Arab Saudi. Jadi untuk umroh dan haji terintegrasi, rencananya Desember dengan seluruh aplikasi di ASEAN, seperti Trace Together di Singapura dan juga Sahabatku atau My Sahabatku di Malaysia. Dan insya Allah di awal-awal tahun depan sudah terintegrasi dengan aplikasi yang sama di European Union dan juga International Civil Aviation Organizations. Ya, jadi ini baru kembang karya anak bangsa. Terima kasih Telkom, terima kasih kakak Joni Plate, terima kasih Kemenkes, terima kasih Metro TV. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Kesehatan. Selanjutnya kami mengundang Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memberikan pidato singkat. What a surprise katanya, suatu keterkejutan tersendiri. Saya tentunya berterima kasih kepada Metro TV dan para juri, tim penilai yang memperhatikan sungguh-sungguh pemanfaatan instrumen digital, aplikasi publik Peduli Lindungi, membantu negara, membantu bangsa, membantu masyarakat untuk menangani dan mencegah pandemi COVID-19. Tadi disampaikan ini karya anak bangsa, betul itu. Ini karya anak bangsa. Nah, karenanya juga saya patutlah berterima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, yang melalui ketegasannya memastikan aplikasi publik ini digunakan secara masif oleh seluruh kementerian, lembaga, instrumen negara, agar digunakan sehingga memampukan kita menangani pandemi COVID-19 yang saat ini memberikan hasil yang cukup maksimal. Ya. Saya menyampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya di Kementerian Kominfo. Tadi disampaikan Profesor Ahmad Ramli yang secara serius dan sungguh-sungguh menyiapkan berbagai payung hukum agar aplikasi ini bisa digunakan. Rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Aptika, Pak Semi dan teman-teman yang menempatkannya di App Store dan Play Store secara gratis sehingga bisa digunakan secara masif oleh rakyat. Saya tidak bisa berpantun, tetapi saya ingin mengutip proverb, penggalan ungkapan masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Doing kuega, doing kue mosege katanya. Hidup ini hanya sementara. Karenanya manfaatkan hidup ini dengan baik. Dalam kaitan dengan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Mari terus bersama-sama kita disiplin menerapkan protokol kesehatan. Secara bergotong royong dan beramai-ramai mengambil bagian dalam vaksinasi. Karena ini titik penting dalam kaitan dengan pemulihan kehidupan berbangsa kita, secara khusus pemulihan perekonomian nasional kita. Terima kasih Metro TV, Dirgahayu, selamat ulang tahun ke-21. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni G. Plate. Selanjutnya kami mempersilakan dan mengundang Dr. Insinyur Sarip Hidayat untuk mewakili tim pengembang FENI memberikan pidato singkat. Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya berdiri sini mewakili sebuah komunitas yang besar, sebuah kolaborasi yang besar. Mengucapkan terima kasih pada Metro TV atas apresiasi ini. Ventilator Indonesia digagas di ITB, Unpad, dan Masjid Salman. Orang-orang yang ada di dalamnya, para pribadi itu saya menyebutnya adalah pribadi-pribadi yang mempunyai 3 kombinasi. Cerdas, tulus melayani, dan berani. Karena pada waktu itu situasinya terasa sangat genting. Banyak orang yang mau bantu tapi tidak berani keluar rumah. Hanya mereka yang berani keluar rumah ke tempat saya bekerja lah ini bisa diwujudkan. Mereka bersama-sama berdiri tegak mengalahkan rasa takut dan menumbuhkan harapan bahwa kita bisa berbuat sesuatu di tengah ketakutan. Karena sesungguhnya yang membuat kita kalah bukanlah kematian, bukanlah rasa sakit, melainkan ketakutan itu sendiri. Dan peralatan-peralatan yang kami bikin tadi sejak awal didedikasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di garis depan, para tenaga kesehatan yang telah berjibaku praktis hampir tanpa senjata pada awalnya. Secara spesifik, secara khusus kami kehilangan salah satu di antara tenaga kesehatan itu yang menjadi tim inti kami, Dr. Ike Sri Rejeki, yang juga telah gugur di dalam upaya membantu masyarakat memerangi pandemi ini. Kami sangat kehilangan. Terima kasih untuk apresiasi ini. Selamat ulang tahun Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarif Hidayat. Dan selanjutnya Prof. Eko, kita juga akan menyaksikan video ucapan terima kasih dari Karina Citra Dewijo selaku salah satu pemilik hak paten AstraZeneca. Halo, selamat malam semuanya. Saya sangat bersyukur menerima penghargaan Scientific Breakthrough dari Metro TV. Saya dan tim telah membuat kemajuan yang nyata dengan vaksin Oxford AstraZeneca dengan mengembangkan proses manufaktur dengan tingkat produksi tinggi, sehingga lebih dari 2 miliar dosis kini telah diproduksi untuk suplai global. Dan yang terpenting, vaksin ini sudah diproduksi di 15 negara berbeda di seluruh dunia. Namun dunia masih membutuhkan jauh lebih banyak vaksin, khususnya di beberapa negara yang masih berada di tengah pandemi. Kami juga sangat memperhatikan hal ini. Meskipun merupakan kehormatan pribadi untuk menerima penghargaan ini, harapan saya adalah bahwa penghargaan ini juga membantu orang-orang melihat pentingnya vaksin dan betapa berharganya ilmu pengetahuan di bidang sains. Saya harap Anda semua menikmati acaranya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, di penghujung acara di malam hari ini, People of the Year 2021 kembali memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada sosok yang telah memberikan dedikasinya terhadap bangsa Indonesia tercinta ini sepanjang hidupnya. Ya, Alka dan juga pemirsa, tentunya diharapkan kategori Lifetime Achievement nantinya akan dapat memberikan semangat baru untuk kita semua yang dapat terus diterapkan bagi generasi penerus bangsa untuk dapat membanggakan negeri Indonesia tercinta. Ya, dan hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembaca penghargaan kategori Lifetime Achievement, Muhammad Mirdal Akib dan Sumi Yang. Selamat malam pemirsa dan hadirin di studio. Pak Mirdal, selamat malam juga. Tentu menjadi sebuah kebanggaan untuk terus diingat dan dikenang sebagai orang baik di tengah masyarakat. Itulah yang menjadikan kategori Lifetime Achievement ini begitu istimewa dibandingkan kategori People of the Year lainnya. Dan menjadi kebanggaan bagi kami Metro TV untuk bisa memberikan penghargaan tertinggi ini kepada orang-orang yang layak menerimanya. Pak Mirdal, apa sebetulnya yang membuat
penghargaan Lifetime Achievement ini begitu istimewa dan syarat makna? Oke Subi, jadi kita coba merenung sebentar. Pernahkah terbersit dalam benak kita ketika kita harus pergi, apa yang akan kita tinggalkan? Dan bagaimana orang akan mengenang kita? Bagi sahabat baik mungkin mereka akan berkata, dia teman baik saya. Bagi keluarga mungkin mereka akan mengatakan, beliau adalah orang yang paling kami sayangi. Namun bagi orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, tidak kenal dengan kita, apa yang akan mereka ingat? Pepatah lama, karena nila setitik rusak susu sebelanga, tepat untuk menggambarkan pola pikir sebagian besar manusia yang cenderung mengingat seseorang karena kesalahan dan hal negatif yang mereka lakukan. Katanya 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 keburukan yang dilakukan. Maka seorang pejabat atau figur publik atau orang ternama seolah dituntut untuk menjadi sempurna. Nampak baik dari segala sisi, mulus tanpa cacat dan kekurangan. Rasanya itu agak mustahil. Manusia tidak harus menjadi sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Namun sifat dasar yang kita miliki seolah memaksa seseorang untuk menjadi sempurna tanpa kesalahan. Mengabaikan sisi kemanusiaan yang kita miliki. Satu kecacatan diketahui publik mungkin akan teringat bahkan setelah mereka tiada. Namun bagaimana bila saya katakan satu perilaku positif yang luar biasa juga mampu menjadi sebuah warisan yang dikenang sepanjang masa. Bukan kesempurnaan, bukan kekayaan, melainkan hanya sebuah sikap positif yang kelak menjadi teladan bagi orang lain. Sulit untuk meninggalkan kondisi demikian, namun bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Dan bagi mereka yang berhasil, mungkin semua orang mengenalnya akan mengatakan, oh beliau adalah orang yang baiknya luar biasa. Maka demi mendukung dan mengekalkan kebaikan tersebut, serta menjadikannya sebuah warisan sepanjang masa, setiap tahun Metro TV mempersembahkan penghargaan Lifetime Achievement dalam penganugerahan People of the Year. Sebuah penghargaan yang menjadi apresiasi Metro TV dan hanya mampu didapat bagi orang-orang luar biasa yang memberikan dedikasi terbesarnya untuk Indonesia. Meski mungkin mereka telah meninggalkan kita, namun kenangan dan dedikasinya akan senantiasa hidup sepanjang masa, yang kelak akan tercermin dalam teladan masyarakat Indonesia. Ya, pemirsa, dan inilah yang kemudian membuat penghargaan Lifetime Achievement begitu istimewa dan syarat makna. Metro TV malam hari ini memberikan penghargaan tertinggi ini kepada beliau berikut ini. Lifetime Achievement. Selama menjadi Hakim Agung, Artijo Alkosar merupakan penjaga keadilan yang sangat ditakuti para koruptor, hingga menjatuhkan vonis hukuman mati pada pelanggar hukum. Semasa hidupnya, Artijo Alkostar telah menjatuhkan belasan vonis yang memperberat masa hukuman terpidana. Di antaranya, kasus korupsi proyek Wisma Atlet yang melibatkan Anas Urbaningrum, kasus korupsi Angelina Sondah, dan kasus korupsi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Kosyah. Atas jasanya, Artijo mendapatkan bintang jasa Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah pada tahun 2021 hingga pengakuan dunia. Selamat kepada almarhum Artijo Alkosar yang semangatnya dalam memberantas ketidakbenaran akan terus dikenang dan hidup dalam kenangan, meski beliau telah meninggalkan kita semua. Bapak dan Ibu, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Adi Sultan, keluarga dekat dari almarhum Artijo Alkostar, agar naik ke panggung untuk mewakili menerima penghargaan ini. Baik, kami persilakan Pak Adi untuk menyampaikan pidato singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili keluarga besar
almarhum Bapak Artijo Alkostar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Metro TV yang telah memberikan penghargaan ini. Tentunya ini menjadi motivasi penyemangat untuk kami, generasi penerus, melanjutkan perjuangan beliau. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sultan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk almarhum Artijo Alkostar dan selamat telah menerima penghargaan ini. Ya pemirsa, demikianlah malam penganugerahan People of the Year 2021. Tentu kami ucapkan selamat kepada seluruh peraih penghargaan People of the Year pada malam hari ini. Selamat Bapak Ibu. Ya, dan semoga mereka semua dapat menjadi sosok yang memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia, untuk terus berjuang, berkarya demi membangun negeri Indonesia tercinta untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu kita harapkan bersama ya, Alkan. Dan inilah akhir dari malam penganugerahan People of the Year 2021. Saya Fawondo. Dan saya Hamdal Kafi, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.